Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Dalam kesempatan singkat ini saya ingin membahas tentang nilai-nilai dasar dalam sistem ekonomi Islam ya. Ya, seperti kita ketahui bersama, yang dimaksud dengan sistem ekonomi itulah cara manusia ya, atau cara suatu masyarakat dan bangsa untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Ini menjadi penting karena apa? Karena sumber daya itu yang bisa kita kelola terbatas. Sebenarnya sumber daya itu sangat melimpah ya, tapi kemampuan kita untuk mengolah sumber daya itu bagi memenuhi kebutuhan dan keinginan kita terbatas ya. Terbatas, sementara keinginan kita sangat banyak gitu, kebutuhan dan keinginan kita sangat banyak, sehingga terjadilah masalah ekonomi yang disebut dengan scarcity atau kelangkaan. Jadi barang langka, sehingga akhirnya ya supply and demand-nya membentuk harga ya. Berbeda halnya dengan oksigen yang kita hirup ya. Setiap kita kan menghirup oksigen ya. Tetapi jumlah oksigen yang ada jauh lebih banyak suplainya daripada oksigen yang kita butuhkan, sehingga oksigen itu menjadi sesuatu yang sangat bernilai tapi tak berharga ya. Tetapi ketika kita butuh oksigen dalam bentuk tabung ya, maka oksigen yang dalam bentuk tabung itu jumlahnya sedikit ya. Nah, sehingga terbentuklah harga, sehingga kita melihat bahwa oksigen yang ada dalam tabung itu harganya juga cukup mahal ya. Tapi oksigen yang kita hirup, yang kita apakan sehari-hari ya, itu tidak ada harganya ya, tapi jelas bernilai. So kalau tidak ada oksigen ya kita maka akan mati semua begitu. Dan tujuan kita berekonomi itu adalah ya di dalam Islam ya, supaya kita bisa sukses di dunia dan sukses di akhirat ya. Supaya kita bisa beruntung di dunia dan bisa beruntung di akhirat. Nah, untuk bisanya kita sukses serta beruntung di dunia dan akhirat, itu ada prinsip-prinsip yang harus kita ketahui ya. Yang pertama adalah ya, karena ini menyangkut barang dan jasa ya, maka kita oleh agama tidak boleh memakan harta yang bukan harta kita. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ya. Kita tidak boleh memakan harta yang bukan milik kita. Kecuali kalau seandainya harta itu diberikan oleh orang kepada kita ya. Dan kalau harta itu sudah diberikan kepada kita, berarti itu kan menjadi milik kita. Nah, jadi dalam hal ini ya kita harus memperhatikan nilai-nilai dasar yang diajarkan oleh agama kita menyangkut kepemilikan, di mana ya pada dasarnya semua yang ada di atas bumi ini adalah kepunyaan Allah gitu ya. Kan Al-Khaliq ya, Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi kan. Nah, oleh karena itu segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai umatnya disuruh untuk berusaha ya, dan untuk bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan lewat pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan begitu kan. Dan kalau seandainya cara-caranya sesuai dengan ketentuan agama, maka sesuatu yang kita dapat itu menjadi milik kita ya, menjadi milik kita. Tapi meskipun itu menjadi milik kita ya, kita tidak bisa berbuat semaunya dengan milik kita tersebut, karena yang punya yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini berbedanya pandangan kita dengan teman-teman kita yang berpandangan sekuler ya, di mana mereka menyatakan bahwa apa yang menjadi milik dia itu adalah milik penuh dia dan terserah kepada dia untuk untuk berbuat apa saja dengan hartanya itu. Nah, sebagai contoh misalkan begini ya. Sebenarnya apa yang ada di laut ya, itu siapa saja yang ingin menangkap ikan di laut itu boleh saja gitu kan. Dan siapa saja yang ingin mengambil buah yang ada di tengah hutan luas itu boleh saja, siapa saja bisa melakukannya ya. Karena lautan yang luas itu tidak ada pemiliknya ya. Dan
Apa yang ada di tengah hutan yang luas itu juga tidak ada pemiliknya. Pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita boleh berusaha untuk mendapatkannya. Ketika apa namanya? Ketika buah itu masih ada di pohonnya, itu semua orang berhak untuk mendapatkannya. Semua orang bisa mendapatkannya, ya. Siapa saja orangnya begitu. Dan siapa saja orangnya kalau ingin mengambil dan menangkap ikan yang ada di lautan lepas itu, ya boleh saja, ya. Ya, tidak ada halangan dan tidak ada hambatannya, ya. Kalau dari perspektif ajaran agama Islam, ya. Cuma kalau seandainya buah itu sudah kita petik dan kita taruh dalam keranjang kita, maka buah yang sudah ada dalam keranjang kita itu adalah milik kita, dan orang lain tidak boleh mengambilnya lagi tanpa seizin kita begitu. Tetapi ketika dia masih ada di pohonnya, ya itu masih milik bersama. Tuh, siapa saja boleh mengambilnya. Tapi begitu sudah ada itu kita petik, kita taruh dalam keranjang kita, maka itu akan menjadi milik kita. Nah, dan kalau saat itu sudah menjadi milik kita, ya kita bebas mempergunakannya, tapi selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Nah, tapi di dalam faham kawan-kawan kita yang sekuler, ya, yang liberal, apa yang sudah kita petik itu menjadi milik absolut yang bersangkutan gitu. Oleh karena itu yang bersangkutan bebas berbuat apa saja. Apakah buah itu akan dia makan, silakan. Apakah buah itu akan dia lempar-lempar, silakan. Apakah buah itu akan dia injak-injak, silakan. Kalau kita protes, jangan dibegitukan. Maka dia akan bilang, urusan apa Anda memprotes saya? Ini kan buah saya, ini kan milik saya, gitu kan. Nah, berbeda dengan agama Islam. Dalam agama Islam ada tuntunannya, ya. Kita tidak boleh berbuat mubazir, kita tidak boleh berbuat sia-sia, ya. Itu kalau buah itu sudah kita petik, ya kita petiklah sesuai dengan kebutuhan kita, kan. Kita petik dan kita tidak boleh menginjak-injaknya, melempar-lemparkannya begitu saja, gitu kan. Dan ketika ada orang melihat kita menginjak-injak atau melempar-lempar buah-buah itu, ya lalu teman kita mengingatkan, "Hei, kamu tidak boleh melakukan itu. Karena Tuhan melarang kita untuk berbuat israf, untuk berbuat mubazir, ya, berbuat hal yang sia-sia, sehingga kita sebagai seorang muslim akan menghentikan tindakan kita seperti itu." Dan kalau saatnya kita berdagang, ya tentu ada tuntunannya, ada ketentuannya, kan begitu. Nah, selama kita bisa mengikuti apa yang dituntunkan oleh Allah, lalu kita mendapatkan keuntungan, maka keuntungannya menjadi milik kita, ya. Tetapi meskipun itu menjadi milik kita, itu bukanlah berarti bahwa kita bebas mempergunakan keuntungan kita dapat itu dengan semau kita. Kita harus tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul, ya. Kita tidak bisa berbuat semau kita dengan uang kita, ya. Kan ada orang berkata, urusan apa kamu mengurusi uang saya? Ini kan uang saya, ya kan. Terserah kepada saya, mau saya apakan. Uang ini tergantung kepada saya karena ini uang saya. Kalau dalam agama Islam tidak bisa seperti itu, ya. Misalkan kalau kita lihat, misalkan ada orang punya uang 1 juta lalu dia siram dengan bensin, dia bakar gitu, ya. Kalau di suatu negara tertentu saya lihat tuh ada orang yang marah, ya, lalu mobil mewahnya dia seret ke sebuah lapang yang luas. Kemudian dia beritahu orang bahwa dia akan membakar mobilnya, lalu dia siram, lalu dia bakar gitu kan. Ya, ketika orang tidak ada yang mempersoalkan karena orang tahu itu adalah milik dia, ya terserah dia. Tapi kalau dalam Islam tidak bisa seperti itu. Kalau ada orang misalkan mau membakar mobilnya atau membakar rumahnya, ya secara sengaja, karena itu pemerintah wajib hukumnya untuk mencegahnya. Ya, kalau perlu menangkap dan memenjarakannya. Karena dia tidak bisa berbuat dengan semau dia terhadap harta yang dititipkan oleh Allah kepada dia, ya. Jadi harta yang ada bersama kita ini, itu sebenarnya adalah karunia Allah, titipan Allah kepada kita, ya. Oleh itu kalau seandainya kita akan mempergunakannya, kita harus tanya kepada Tuhan, Tuhan boleh nggak saya pergunakan ini? Boleh kata Tuhan, ya kita lakukan. Tidak boleh kata Tuhan, ya tidak boleh. Misalkan ada orang dengan uangnya yang banyak, dia ingin berjudi, kan gitu, ya. Kalau orang yang tidak beragama, ya dia langsung saja berjudi. Tapi kalau kita yang beragama Islam, kan kita tanya dulu kepada Tuhan, boleh nggak saya berjudi? Nggak boleh kata Tuhan, ya kita berhenti, gitu, ya. Nah, jadi oleh karena itu kepemilikan yang ada bersama kita, ya kita miliknya ini adalah sebagai sebuah titipan dari Tuhan yang harus kita jaga dan harus kita pelihara.
Dan dalam menjaga dan meliharanya kita berpedoman kepada ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah ya. Oleh karena itu konsep kepemilikan kita dengan konsep kepemilikan saudara kita yang tidak seiman dan sekeyakinan dengan kita jelas berbeda. Ya, jelas berbeda. Artinya jelas tidak sama ya. Oleh karena itu ya karena harta ini nanti akan sangat berpengaruh kepada kehidupan kita tidak hanya di dunia tetapi juga nanti di akhirat ya. Maka kita harus waspada dengan harta kita itu ya. Kita harus ingat ya bahwa harta itu adalah titipan Allah dan dia bisa sebagai ujian kepada kita. Sebab ada sahabat yang orang seperti Qarun misalkan. Orang Qarun adalah saudara, masih ada hubungan famili dengan Nabi Musa kan. Dia sudah capek dengan kemiskinannya dan dia minta kepada Nabi Musa supaya dia didoakan menjadi orang yang kaya kan. Kata Nabi Musa, jangan, engkau nggak akan sanggup nanti kalau engkau sudah apa. Tetapi Qarun tetap ngotot dan akhirnya Nabi Musa mendoakan dia. Sehingga dia menjadi kaya raya dan kayanya minta ampun ya. Sehingga sekarang ini kalau kita menemukan sesuatu ya di belakang rumah kita atau di mana begitu ya, kita menyebutnya harta karun ya. Ya artinya harta yang ya harta dari orang yang melimpah ruah gitu yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Cuma ketika dia sudah kaya, sebelum dia kaya dia dekat dengan Allah, tapi setelah dia kaya dia semakin menjauh dari Allah gitu. Dan ketika Tuhan menyuruh Nabi Musa untuk memungut zakat dari si Qarun, ya Nabi Musa menyatakan, Qarun sudah tiba waktunya kau bayar zakat. Tuhan memerintahkan kau bayar zakat. Kata Qarun, untuk apa? Kenapa saya harus bayar zakat? Gitu. Harta saya yang banyak ini adalah karunia Tuhan. Kata, harta kamu yang banyak itulah karunia Tuhan, kata Nabi Musa. Kata Qarun, tidak. Ini adalah karena kehebatan ilmu saya. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Saya bisa menghimpun harta yang sebanyak ini adalah karena ilmu saya begitu. Nah, sehingga dengan demikian ya akhirnya hartanya itu menjadi laknat bagi dia ya, sehingga akhirnya dia ditelan oleh bumi ya. Dan ketika dia ditelan oleh bumi barulah dia sadar bahwa dia telah tersesat ya, tapi sudah terlambat. Nah, dan kita tidak mau hidup kita seperti itu begitu. Oleh karena itu salah satu prinsip ya yang harus kita perhatikan, nilai-nilai dasar yang sangat utama yang harus kita perhatikan dalam ekonomi Islam adalah konsep Islam tentang kepemilikan ya. Bahwa sesuatu yang kita miliki itu adalah pada dasarnya, pada hakikatnya adalah milik Allah ya, karena semua yang ada di langit dan di bumi ini adalah kepunyaannya ya, karena dia yang membuat ya. Dan apa saja yang kita miliki sebenarnya tidak ada yang tidak dari dia. Kita punya rumahnya dibuat dari batu, misalkan batunya Tuhan yang membuat. Dibuat dari kayu Tuhan yang membuat. Kemudian berlapis emasnya Tuhan yang membuat. Semua yang kita buat itu, semua yang kita miliki itu semua pasti berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tidak berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu semua yang ada sama kita ini adalah semuanya milik Allah dan titipan Allah dan harus kita jaga dan harus kita pelihara. Oleh karena itu di dalam mempergunakan harta, dalam mempergunakan kekayaan itu ya kita harus memperhatikan rambu-rambu ya. Dan Tuhan menyatakan jangan kamu wala taqulu amwalakum bainakum bil batil ya. Janganlah kamu memakan harta antar sama kamu dengan cara yang batil. Karena ada orang waktu dulu biha ilal hukam ya, dia datang kepada hakim gitu kan ya. Dan dia berusaha untuk mempengaruhi hakim supaya hakim bisa memenangkan dia, sehingga dia bisa mendapatkan harta orang lain ya untuk menjadi milik dia ya. Dan Tuhan mengingatkan cara-cara seperti itu adalah cara-cara yang sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah kita disuruh oleh Allah untuk mencari harta ya. Fa idza qudiyatus shalah fantashiru fil ard ya. Apabila kamu telah selesai melaksanakan salat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Banyak sekali firman-firman Tuhan seperti itu ya. Dan dalam firman yang lain Tuhan mengingatkan ya, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya, silakan kamu mencari akhirat ya. Tapi kamu jangan sampai lupa akan dunia kamu ya. Artinya kita harus mencari harta. Kita harus bisa berusaha untuk membuat diri kita kaya ya. Tapi kalau seandainya kita sudah punya harta dan kalau seandainya kita sudah punya kaya ya, kita jangan lupa ya bahwa itu semua adalah titipan dari Allah
Dan oleh karena itu kita harus menjaga dan meliharanya, dan jangan sekali-kali kita mendapatkannya dengan cara yang tidak diperkenankannya, dan jangan pula dalam mempergunakannya kita mempergunakannya dengan cara-cara yang tidak diperkenankan dan diperbolehkannya. Nah, oleh karena itu orang Islam yang baik dan benar adalah orang Islam yang mendapatkan hartanya dengan cara yang diizinkan Allah, kemudian mempergunakan harta itu sesuai dengan ketentuan Allah, sehingga dengan demikian diharapkan hidupnya akan bahagia, akan sejahtera, tidak hanya akan sejahtera di dunia, tetapi juga nanti akan sejahtera di akhirat. Inilah salah satu prinsip nilai dasar dalam sistem ekonomi Islam ya. Di samping nilai dasar yang lain seperti nilai dasar keadilan dan nilai dasar kebersamaan, serta nilai dasar keseimbangan dan lain-lainnya. Ya, dan kesempatan ini kita membahas tentang nilai dasar kepemilikan ya. Jadi konsep kepemilikan dalam Islam jelas berbeda dengan konsep kepemilikan di dalam faham-faham lain ya. Karena bagi kita yang punya secara hakiki yang kita miliki itu adalah Allah. Dan kita adalah orang yang diamanati dan dipercayanya untuk mempergunakannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.